Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen piutang dan berikut merupakan anggota kelompok kami. Bagian 3A tentang analisis umur piutang. Baik, yang pertama kita akan menghitung nilai lewat harinya terlebih dahulu. Dapat menggunakan rumus sama dengan max kurung buka 0 titik koma logo dolar kolom tanggal perhitungan piutang yaitu F, lalu logo dolar, lalu baris tanggal perhitungan piutang yaitu 6, lalu dikurangi dengan 30, lalu dikurangi dengan tanggal transaksi yaitu E11. Lalu tutup kurung, klik enter. Lalu kita dapat drag sampai bawah. Selanjutnya yaitu mencari tanggal belum jatuh tempo dari PT Abadi, sama dengan if kurung buka tanggal lewat hari tanda lebih kecil dari 1 titik koma saldo PT Abadi titik koma 0 kurung tutup lalu enter, yaitu lewat hari PT Anika sama dengan if buka kurung n buka kurung tanggal lewat hari tanda lebih besar dari 0 lalu titik koma lalu tanggal lewat hari lagi, lalu tanda lebih kecil dari 31 titik koma saldo piutang PT Aneka titik koma lalu 0 kurung tutup enter. Lalu selanjutnya kita menghitung lewat hari dari PT Athena dan juga PT Indah menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan if kurung buka n kurung buka tanggal lewat hari tanda lebih besar dari lebih besar dari 30 titik koma tanggal lewat hari tanda lebih kecil dari 61 kurung tutup titik koma saldo piutang PT Athena titik koma 0 tutup kurung enter, lalu drag ke bagian PT Indah. Selanjutnya kita menghitung lewat hari dari PT Mega, PT Gaga, dan juga PT Brani menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan if buka kurung n buka kurung tanggal lewat hari tandanya lebih besar dari ya teman-teman, lalu 60 titik koma tanggal lewat hari tanda kurang dari 91 tutup kurung titik koma lalu saldo piutang dari PT Megah titik koma 0 lalu enter, lalu drag juga ke bagian PT Gagah dan juga PT Brani. Lalu selanjutnya yaitu menghitung lewat hari dari PT Pancoran, PT SAS, dan juga PT BAS, yaitu menggunakan rumus sama dengan if buka kurung tanggal lewat hari lebih besar dari 90 titik koma saldo piutang PT Pancoran titik koma 0 lalu tutup kurung enter.
lalu di-drag ke bawah sampai ke PT Jaya. Lalu selanjutnya menghitung jumlah saldo piutang, yaitu sama dengan klik sum, buka kurung, lalu drag mulai dari D11 sampai dengan D22 lalu enter. Lalu selanjutnya untuk menghitung jumlah belum jatuh tempo, yaitu sama dengan klik bagian jumlah jatuh tempo lalu klik enter. Lalu menghitung rentang 31 sampai 60, klik sama dengan sum, kurung buka, drag jumlah, nominal, kurung tutup, enter. Lalu selanjutnya rentang 61 sampai dengan 90, klik sama dengan sum, kurung buka, drag nominal, tutup kurung, lalu klik enter. Begitu juga dengan rentang di atas 90, klik sama dengan klik sum, buka kurung, drag nominal, tutup kurung, klik enter. Lalu selanjutnya mencari persen dari total piutang menggunakan rumus sama dengan jumlah sebelum jatuh tempo dibagi dengan klik tanda dolar, inisial kolom dari jumlah piutang, yaitu D, lalu tanda dolar, selanjutnya baris angka dari jumlah piutang, lalu klik enter dan drag ke samping. Lalu selanjutnya yaitu mencari CAD kerugian, yaitu sama dengan jumlah belum jatuh tempo dibagi persen CAD piutang tak tertagih rugi. Lalu klik enter. Lalu drag ke samping. Lalu untuk menghitung total dari CAD kerugian dapat menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok mulai dari CAD kerugian, lalu tutup kurung, klik enter. Selanjutnya lanjut ke bagian yang kedua, bagian 3B, yaitu tentang penjualan tanpa diskon. Yang pertama yaitu dapat menghitung peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan, dapat menggunakan rumus sama dengan kurung buka, penjualan dianggarkan, dikurangi penjualan tunai rata-rata per tahun, tutup kurung, dikali dengan profit margin. Lalu tekan enter. Selanjutnya yaitu menghitung pengorbanan. Yang pertama yaitu pengorbanan perputaran piutang, dapat menggunakan rumus sama dengan 360 dibagi dengan syarat penjualan N. Klik enter. Lalu selanjutnya yaitu pengorbanan rata-rata piutang, dapat menggunakan rumus sama dengan penjualan dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Klik enter. Untuk menghitung dana pembiayaan piutang dapat menggunakan rumus sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin, tutup kurung,
dikali dengan rata-rata piutang. Lalu tekan enter. Jika hasil yang didapat seperti pada gambar, yaitu shape-nya berupa pagar, dapat digeser ke arah kanan. Lalu untuk selanjutnya menghitung beban dana tambahan piutang, dapat menggunakan rumus sama dengan biaya dana dikali dana pembiayaan piutang. Klik enter. Lalu, untuk menghitung tambahan manfaat bersih, dapat menggunakan rumus sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan dikurangi beban dana tambahan piutang. Lalu klik enter. Yang terakhir yaitu untuk mencari kesimpulan, dapat menggunakan rumus sama dengan if tambahan manfaat bersih lebih besar dari 0, titik koma, petik buka. Lalu teman-teman dapat menuliskan kebijakan layak dipertimbangkan, lalu petik tutup, titik koma, petik buka. Teman-teman dapat menuliskan kebijakan tidak layak dipertimbangkan, lalu petik tutup, kurung tutup, lalu klik enter. Lalu kita dapat lanjut ke bagian yang 3C tentang penjualan kredit dengan diskon. Yang pertama kita menghitung rata-rata periode pembayaran piutang menggunakan rumus sama dengan kurung buka periode diskon dikali dengan perkiraan bayar periode diskon tutup kurung ditambah dengan kurung buka jatuh tempo dikali dengan perkiraan bayar di luar periode diskon kurung tutup. Klik enter, lalu klik OK. Lalu selanjutnya yaitu menghitung perputaran piutang. Dapat menggunakan rumus sama dengan 365 dibagi dengan rata-rata periode pembayaran piutang. Klik enter. Lalu menghitung rata-rata piutang menggunakan rumus sama dengan penjualan yang dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Lalu klik enter. Yang selanjutnya dana untuk membiayai piutang menggunakan rumus sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin kurung tutup dikali dengan rata-rata piutang. Lalu klik enter. Lalu selanjutnya yaitu menghitung penurunan biaya dana. Dapat menggunakan rumus sama dengan kurung buka rata-rata piutang dikurangi dengan rata-rata untuk membiayai piutang tutup kurung dikali dengan biaya dana. Lalu klik enter. Lalu untuk menghitung diskon yang dimanfaatkan konsumen menggunakan rumus sama dengan klik diskon dikali
Perkiraan membayar dalam periode diskon dikali penjualan yang dianggarkan. Klik enter. Lalu selanjutnya yaitu menghitung manfaat bersih, yaitu dengan rumus sama dengan penurunan biaya dana dikurangi dengan diskon yang dimanfaatkan oleh konsumen. Klik enter. Lalu yang terakhir yaitu bagian kesimpulan, dapat menggunakan rumus sama dengan if kurung buka manfaat bersih tanda lebih besar dari 0 titik koma tanda petik. Teman-teman dapat menuliskan kebijakan layak dipertimbangkan, lalu petik tutup, lalu titik koma, lalu teman-teman dapat menuliskan kebijakan tidak layak dipertimbangkan, lalu petik, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 3 tentang manajemen piutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.